Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa syadadana mulkahu atainahu al hikmah faslal khitab. Allahumma fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Hadirin al-hadirat as-shaimin was-shaimat di mana saja pun berada yang kami hormati. Kali ini kita kembali berjumpa di sore hari setelah libur 2 hari yang lalu karena ada kendala dan halangan tertentu. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang adab untuk persiapan tidur. Karena salah satunya pembahasan terakhir adab tidur yaitu jangan tidur sebelum mengantuk. Usahakan tidur ketika sudah mengantuk. Kalau belum mengantuk, kata Imam Al-Ghazali, bagus baca Quran, bagus baca yang berzikir dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah masuk ke tempat perbaringan, membaca doa, baca ayat kursi, baca qul a'udzu birabbin nas, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul surah al-ikhlas. Kemudian belum juga mengantuk, berzikir. Berzikir terus, berzikir sehingga mengantuk dengan sendirinya. Setelah mengantuk, maka dengan zikir kita mengantuk, alhamdulillah kita insyaallah mendapatkan husnul khatimah. Sekarang lanjut kajian kita tentang adab sholat, yaitu adab sholat, adabus sholati, adab tentang sholat. Fa idza faragta min taharatil khabathi wa taharatil hadasi fil badani wasiyabi wal makani. Fa idza faragta, maka apabila engkau telah siap atau engkau telah selesai min taharatil khabasi, dari membersihkan kotoran, wa taharatil hadasi, dan membersihkan hadas, membersihkan kotoran seperti najis yang ada di badan dan lain sebagainya yang membuat sholat tak sah. Adab yang pertama, bersihkan kotoran semua dulu. Kemudian hadas, kita sudah selesai membersihkan hadas kecil dan hadas besar, fil badani, di badan kita. Wasiyabi, dan membersihkan pakaian juga, wal makan, dan tempat. Wa min sidril aurati, dari menutup aurat, wa minas surrah, mulailah menutup aurat, minas surrah, dari pusat, ilar rukbah, sampai lutut bagi laki-laki. Bagi laki-laki hakikatnya aurat adalah dari pusat sampai lutut, di bawah lutut. Nah, namun adab di sini ditutup semua seperti pakaian seperti yang sudah biasa kita pakai bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan bagaimana? Aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ingat, wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana batas aurat perempuan itu di wajah? Wajah yaitu dari sini. Dari sini sampai ke sini. Berarti dari sini dia. Andaikan wanita sholat nampak ininya di bawah dagunya ini nampak, maka tak sah sholatnya, batal sholatnya apabila ininya nampak. Nah, saya contohkan ya. Seorang perempuan wajib menutup ini. Seperti inilah perempuan menutup aurat. Seperti ini. Ininya harus tertutup. Ini tertutup. Jangan tertutup kali semua.
pas di bawah dagu ini. Seperti inilah perempuan menutup aurat. Apabila lewat dari seperti ini, dia menutup aurat, umpama lewat dagunya seperti ini. Sementara ininya nampak, maka sholatnya jadi batal. Fawailul lil musallin, mungkin inilah salah satu yang dibilang ayat. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim, orang yang sholatnya hal keadaan lah tidak khusyuk sholatnya, tidak sesuai dengan syariat. Tidak khusyuk sholatnya, tidak sesuai dengan syariat sholatnya. Nah, maka hati-hati bagi para wanita yang ingin menutup aurat di dalam sholat khususnya. Dan kemudian tapak tangan ini juga ditutup. Di sini batasnya. Makanya kalau mukena kita panjang, tak nampak semua bagus. Tak perlu nampak ininya juga. Panjang sampai ke sini mukena itu. Sangat bagus mukena itu, tak ada nampak tangannya, itu sangat bagus. Tapi andaikan kita di perjalanan, pakaian kita panjang bagus, ada mansetnya juga, maka usahakan ininya terbuka. Ini jangan terbuka, ini jangan nampak. Supaya sah sholatnya apabila kita tidak membawa mukena di perjalanan. Begitulah aurat, adab, bahkan aurat wanita menutup sholat. Kalau laki-laki bebas, tinggal pusat dan tinggal di atas pusat dan di bawah lutut, udah selesai, udah sah sholatnya. Namun ada sebagian ulama mengatakan tak mungkinlah seperti itu adab kita menghadap Allah. Andaikan kita menghadap presiden, pakaian kita cuma di atas lutut sampai di bawah lutut sampai di atas pusat, apa kata presiden? Orgil, orang gila, tangkap, mana tahu kan? Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat, yang memberi kita makan, yang memberi kita segalanya. Bahkan maksiat-maksiat yang kita lakukan tetap Allah tutup. Tetap Allah tutup semua maksiat kita itu supaya kita terlihat terhormat di hadapan orang. Begitulah sayangnya Allah sama kita. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Pastaqbil al-qiblata, maka menghadaplah ke kiblat. Qaiman muparrijan, hal keadaan lurus, tegak dan lurus, hal keadaan tegak dan lurus, berarti lurus, jangan bengkok, lurus menghadap kiblat. Baina qadamaika bihaitsu la tadammuha, dan di antara dua tumitmu dengan sekira-kira tidak mengumpulkannya, artinya tidak menyatukan. Begini dia, kalau kita sholat minimal ini umpama kaki, minimal kaki kita ini lurus menghadap kiblat. Adanya orang sholat kakinya begini. Adanya orang sholat kakinya begini. Adab yang paling bagus bukan begitu kaki kita sholat. Adab yang paling bagus kaki kita itu lurus. Ketika begini lurus kan. Ini yang bilang. Apa katanya? Pastaqbilal qiblata qaiman mufarrijan baina qadamaika bihaitsu la tadammuha. Maka luruskanlah dan tegakkanlah di antara dua tumitmu dengan sekira-kira tidak mengumpulkannya, tidak menyatukannya. Berarti kira-kira tak menyatu itu bagaimana? Lurus. Jangan begini. Sahkah begini? Sah. Tapi tidak dapat adabnya, abdolnya, harus begini. Menghadap kiblat. Dan tidak renggang kali begini. Mengejar-ngejar kaki orang. Kejar. Jangan. Lurus saja begini. Lalu bagaimana yang dimaksud merapatkan saf? Merapatkan saf ada dua. Bukan cuma kaki aja merapatkan saf ini. Ini menyatu dengan kawan ini. Kenapa? Kalau bertepatan kita yang tukang gelik. Kalau injak begini kaki awak. Gelik orang. Bagus kan dihindari. Hilang kehusuan. Tapi kalau ini menyatu siapa yang gelik? Ini awak menyatu dengan teman, gak ada yang gelik. Tapi kalau kaki dengan kaki menyatu orang gelik. Banyak orang yang gelik. Nah, adab yang paling bagus ini aja disatukan. Luruskan saf dan jangan berpisah. Ini disatukan. Ada dua hadis ini sama ini. Tapi kebanyakan selain yang sepaham dengan aswaja, mereka menyatukan kaki. Tapi yang kebanyakan paham aswaja menyatukan bahu. Yang penting jangan saling menyalahkan lah. Sama-sama ada hadisnya kok. Kemudian
Wastawi qa'iman, dan luruskanlah keadaan berdirimu itu tegak, kecuali tak sanggup. Kalau tak sanggup kita berdiri, boleh duduk. Kalau tak sanggup kita duduk, boleh berbaring. Kalau tak sanggup berbaring, boleh sholat isyarat. Tak sanggup juga isyarat, sholat menghormati waktu. Tak sanggup juga sholat menghormati waktu, disolatkan. Yang penting tetap sholat. Tsumma qara, kemudian bacalah apa itu? Qul a'udzu birabbin nas. Apa fungsinya? Tahassunan biha minasyaitonir rajim. Bacalah sebelum kita berniat, sebelum kita mengucapkan lafaz niat, qul a'udzu birabbin nas. Fungsinya menghilangkan was-was setan. Tahassunan biha minasyaitonir rajim, sebagai pemeliharaan dengannya dari was-was setan. Salah satu cara mendatangkan sholat khusyuk adalah yang pertama, bersihkan pakaian. Yang kedua, tutup aurat dengan benar. Yang ketiga, bersihkan tempat. Yang ketiga, menghadap kiblat dengan lurus dan kaki juga dengan lurus. Yang keempat, baca qul a'udzu birabbin nas. Inilah cara menuju sholat khusyuk. Banyak orang bertanya, Pak Ustadz, cumananya sholat khusyuk ini? Tak bisa aku khusyuk. Ya, dari awal nggak benar. Coba kalau dari awal benar. Ketika kita berwudu benar, berzikir kita ingat Allah. Latih terus sampai menutup aurat, sampai terus menghadap kiblat. Benar semua. Insya Allah akan jadi khusyuk. Kalau mendidik anak dari awal benar, sampai dewasa akan jadi benar. Kalau mendidik anak dari sejak kecil memang sudah rusak, sampai dewasa akan susah membuatnya jadi baik balik. Nah, sholat pun begitu. Kalau dari cara berwudu kita benar, cara istinja kita benar, cara menutup pakaian kita benar, cara ini semua benar, maka kekhusyuan sholat akan datang. Rupanya dimulai dari kita, bukan dimulai dari pikiran kita supaya datang khusyuk, bukan. Cara sholat khusyuk itu dimulai dari pengamalan kita, bukan dari pikiran. Kalau kita memakai pikiran, maka akan jadi-jadi di dalam sholat. Tapi kalau kita memakai hati dalam sholat, amaliyah, maka akan jadi khusyuk. Disinilah kesalahan-kesalahan banyak terjadi. Kesalahan memang tidak fatal, tidak membatalkan sholat, tapi tak bisa khusyuk. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita baca qul a'udzu birabbin nas wa uhdir qalbaka, dan hadirkanlah di dalam hatimu. Wa uhdir qalbaka, dan hadirkanlah hatimu. Artinya datangkan hatimu kekhusyuan itu. Benar-benar kita datangkan di dalam hati kita, yang kita hadapi ini adalah Allah. Datangkan di dalam hati kita ketika kita sholat, seolah-olah kita melihat Allah. Melihat berarti bukan melihat dengan mata kepala. Seolah-olah kita diawasi Allah. Begitulah bahasa apanya, bahasa tauhidnya. Kita benar-benar diawasi Allah. Kalau kita umpama sholat, ada tulang, ada cewek kita cintai, sangat cinta kita cewek ini, bertepatan ada dengan tulang dan tulang kita sholat, pasti khusyuk. Pasti kita seolah-olah diperhatikan tulang dan tulang. Khusyuknya luar biasa. Nah, kenapa kita diperhatikan Allah? Allah memperhatikan kita dalam sholat. Seolah-olah kita amnesti aja, lewat santai aja. Seolah-olah kita nggak merasa diperhatikan. Nah, seperti ini terkadang sifat kita yang tak boleh. Seolah-olah kita tak merasa diperhatikan. Antak budallah ka'annaka tarah fa illam takun yarah fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah kau melihatnya. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah melihatmu. Artinya apa? Allah mengawasi kita. Itu yang pertama. Datangkan dalam hatimu Allah, hadirkan dalam hatimu betul-betul diawasi Allah. Kemudian waparrikhu minal wiswasi. Waparrikhu minal waswasi, dan kosongkanlah dari pikiranmu waswas. Kosongkan dari otakmu dunia, tuntaskan dulu sebelum kita sholat, tuntaskan dulu pemikiran-pemikiran yang kita pikirkan. Contoh masalah kerjaan, tuntaskan dulu. Sholat dulu, nanti ku bahas. Oke. Kemudian datang lagi masalah tentang status di Facebook. Usahakan sebelum sholat jangan berbuat status Facebook. Jangan biasakan membuat status di Facebook ketika mau sholat. Ini mau sholat disempat kali buat status. Akhirnya yang datang, siapa yang komen, siapa yang like, siapa yang komentar, tuk tak. Yang paling banyak berbuka siaran itu dalam sholat. Siaran RCTI, One TV, dan lain sebagainya. Berbuka siaran tanpa ada parabolanya. Makanya hati-hati kalau di dalam sholat. Jangan datangkan dulu was dunia. Buang dulu semua. Aku mau menghadap Tuhan. Ku buang dulu ini semua. Begitu dia. Waparrihu, ini itu dibilangnya. Waparrihu minal wiswas. Kosongkan dulu dari pikiranmu was setan itu. Ada terjadi di zaman dahulu seorang ulama besar
Beliau berkata kepada muridnya, dan muridnya ini pernah kehilangan suatu barang. Apa kata gurunya? Pergilah kau sholat di tempat hilangnya barang. Sholat dia. Allahu Akbar. Setelah dia sholat, teringat barang yang hilang itu. Begitulah cara setan menghancurkan sholat kita. Begitulah. Jangan kita merasa ketika kita sholat kehilangan barang, teringat barang yang hilang itu berkah sholat kita. Bukan karena berkah. Itulah cara setan menghancurkan sholat kita. Nah, setelah jumpa barang itu, selesai dia sholat, enggak khusyuk lagi dia sholat. Cepat sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ambil barang itu, dapat. Baru mengadu dia sama gurunya. Apa kata gurunya? Begitulah cara setan menghancurkan sholatmu, kata gurunya. Masya Allah. Ternyata setan selalu menampakkan kebaikan, bukan menampakkan kejahatan. Kenapa Nabi Adam bisa tertipu pada saat itu? Bisa tertipu dengan setan pada saat itu. Apakah menampakkan kejahatan? Tidak. Apa kata iblis kepada Nabi Adam? Wahai Adam, kalau engkau tak memakan buah khuldi ini, engkau tidak akan selamanya lagi tinggal di surga. Surga mantap, enak begini. Kan yang dinampakkan kebaikan, bukan kejahatan. Maka dengan menampakkan kebaikan, tergodalah dengan kejahatan, akhirnya kita hancur. Setan pun begitu menggoda kita di dalam sholat. Dia menampakkan kebaikan, sehingga tertipu dengan kebaikan itu, yang pada akhirnya lupa kelalaian, lupa kita kehusyuan sholat. Hati-hati. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, wantur baina yaday man taqum, pandanglah dulu di hadapanmu, muka belakangmu, kiri kanan siapa yang berdiri. Supaya datang kehusyuan sholat. Tengok dulu yang di sampingmu siapa orangnya, supaya nanti ketika dalam sholat, siapa yang di sampingku ya? Bupati apa enggak? Supaya enggak bisa seperti itu lagi. Tapi yang dimaksud di sini enggak. Pemahaman ini, wantur baina yaday man taqum. Renungkanlah sama siapakah engkau berhadapan. Artinya, renungkan dalam pikiran kita, renungkan dalam hati kita. Kita ini benar-benar berhadapan dengan Allah, bukan orang yang sembarangan gitu. Di atas presiden gitu. Di atas segalanya, king of king. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, raja di atas raja yang mau kita hadapi ini. Wa man tunaji, dan bersama siapakah engkau berhadapan, bermunajat. Wastahyi, malulah engkau bahwa engkau bermunajat kepada Tuhanmu biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai. Allah yang memberi nikmat, tapi kita sholat tak pernah mengingat Allah. Allah yang memberi kita baju, tapi ketika sholat tak pernah mengingat Allah. Allah yang memberi kita kendaraan, Allah yang memberi kita jabatan, Allah yang memberi kita segalanya. Tapi toh kenapa kita sholat menghadap Allah tak pernah mengingat Allah? Afala ta'qilun. Memang tak ada otaknya itu. Ibaratnya begitu bahasa kasarnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi kah yang engkau dustakan? Semua Allah kasih sama kita. Malulah kita menghadap Allah hal keadaan lalai. Biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai. Wasadarin mashhun, dan dada yang dipenuhi dengan waswas. Wasadarin mashhunin biwaswasi dunia, dan dada yang dipenuhi dengan was-was dunia. Ketika sholat, was-was dunia. Ketika di luar sholat, was-was dunia. Kemana-mana, was-was dunia. Lalu kapan lagi kita mengingat Allah? 5 menit saja mengingat Allah dalam sholat nggak mampu kita. Nggak usah dibilang 5 menit, 3 menit. 3 menit saja mengingat Allah dalam sholat tak mampu kita. Apalah ta'qilun. Memang kurang berpikirlah kita itu, Pak. Andaikan umur kita 60 tahun jatahnya, ya kan? 60 tahun jatahnya Allah kasih. Sholat cuma 5 waktu. 5 waktu 3 menit. Andaikan bisa kita 3 menit khusyuk mengingat Allah benar-benar selama 60 tahun, udah hebat kita itu. Ini jangankan 60 tahun, 3 menit saja pun gak mampu, apalagi 60 tahun. Masya Allah. Na'udzubillah. Wa khaba'ithis syahwat, dan malulah engkau yang dadamu dipenuhi dengan kotoran-kotoran syahwat. Malulah kita. Nah, ini saja dulu yang dapat saya sampaikan, karena ada selanjutnya yang akan tampil, yaitu kakak Wais dan kakak Marzuki. Tetap bersama kami di channel Isarah untuk berbagi dalam kebaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.